kita wajar dan wajib mengucap syukur karena kalau kita bisa berkumpul di saat ini, momen hari ini, momen yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya kalau hari ini kita bisa di sini karena Tuhan. Dan kalau kita bisa berjalan hari-hari secara beragam itu juga karena Tuhan. Karena mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saudara-saudara yang berkepentingan lain boleh silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Bapa di dalam Yesus Kristus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami sebagai manusia lewat tuntunan Roh Kudus. Di saat ini kami ada di dalam gedung balai pertanian. Kami percaya bahwa kalau kami bisa berkumpul di sini itu bukan karena kemampuan siapa-siapa dan bukan rencana siapa-siapa, tapi ini adalah rencana Tuhan bagi kami, terutama buat generasi muda ada di atas tanah Papua ini. Dan orang tua pimpinan adat yang ada bersama-sama di hari ini mendampingi mereka. Ini semua terjadi atas rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Dia Bapa atas karya yang begitu indah bagi kami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa serahkan seluruh proses ini dan pembukaan di hari ini dan seluruh proses persidangan yang akan berlangsung sejak hari ini sampai pada penutupan di hari terakhir. Juga sekalian dengan perayaan hari Jumat sebelumnya pada tanggal 9 sebelum kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau bukan bersama Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih. Apa berdoa mohon berkat Tuhan bagi panitia, ketua, sekretaris, bendahara, semua koordinator seksi dan seksi yang ada yang bekerja dari awal sampai hari ini. Mereka boleh melaksanakan kegiatan. Tetap berkati mereka kita hikmah untuk mereka dapat melaksanakan kegiatan untuk berjalan dengan baik sampai hari. Apa berdoa untuk pimpinan ada Donald Papua, Donald daerah wilayah yang juga telah hadir, juga untuk kepala dinas PPK Papua Lurah yang ada hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan berkat Tuhan atas kehidupan Bapak dan semua pimpinan adat yang telah ada ini. Biarlah senantiasa mereka ada di tengah-tengah masyarakat adat untuk menjadi berkat bagi masyarakat adat di atas tanah Papua dan di tempat di mana mereka melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pengampunan kepada-Mu atas semua hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan. Lalu syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan seluruh acara konferensi kita dalam kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ketua Panitia Pelaksana Nicholas Imbiri menekankan pentingnya peran pemuda dalam menentukan masa depan Papua. Menurutnya masa depan tidak akan pernah menjadi kenyataan jika hanya dipikirkan tanpa dikerjakan. Agenda konferensi meliputi materi penguatan kapasitas untuk pemuda adat, sidang komisi, penyusunan rekomendasi, hingga pemilihan pengurus baru. Wah, 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 wah. Saya Nicholas Imbiri dari Serui, tapi dalam beberapa tahun terakhir saya berada di Yahukimo yang tidak asing dengan salam-salam dari wilayah lapangan. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini seraya
untuk melaksanakan konferensi 1 Pemuda Adat Papua yang sedianya akan dilaksanakan pertanggal 7 sampai berakhir di tanggal 9 Agustus tahun 2025. Panitia dibentuk pada tanggal 20 Maret 2024. Dalam berjalannya panitia, kami mengalami banyak kendala, bukan karena kerja kepanitiaan, namun karena ada tahun-tahun politik yang hampir semua pemuda terlibat dalam kegiatan-kegiatan tahun politik tersebut. Mulai dari pemilihan legislatif, kemudian datang pada pemilihan kepala daerah, sehingga beberapa tanggal yang kami sepakati di awal untuk kami laksanakan, namun dalam tahun-tahun politik tersebut membuat kami menunda kegiatan sampai kami laksanakan. Kami rencanakannya pada tanggal 7 sampai tanggal 9. Kenapa tanggal 7 sampai tanggal 9? Karena pada tanggal 9 merupakan Hari Masyarakat Adat Sedunia, sehingga kami melaksanakan kegiatan mulai dari tanggal 7 sampai berakhir pada tanggal 9 Agustus yang bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Yang kedua, ada banyak orang yang bertanya, karena dalam beberapa tahun terakhir ada banyak anak-anak yang mengatasnamakan pemuda adat untuk melakukan berbagai hal, dan kami dengan tegas menyatakan bahwa konferensi 1 Pemuda Adat Papua yang dilaksanakan pada hari ini sampai tanggal 9 Agustus 2025 adalah pemuda adat yang bernaung di bawah Dewan Adat Papua yang dipimpin oleh Bapak Manandir Yan Yerangga dan Bapak Sekretaris Jenderal Yan Warius. Sehingga dengan tegas kami mengatakan bahwa pemuda adat yang melaksanakan konferensi pada hari ini bernaung di bawah Dewan Adat Papua. Panitia bekerja selama 1 tahun lebih. Dana yang terkumpul hingga saat ini berjumlah 112 juta rupiah. Kami mendapatkan bantuan 100 juta rupiah dari Bupati Kabupaten Yahukimo, Bapak Didimus Yahuli. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Haris Yogo. Kemudian yang ketiga, kami mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah dari Dewan Adat Wilayah Bepari. Yang terakhir, kami mendapatkan bantuan sebesar 2 juta rupiah dari Senator Papua Pegunungan atas nama Sopater Sam. Demikian laporan keuangan dari kepanitiaan hingga saat ini. Dalam berjalannya kegiatan hari ini, dana yang terpakai telah mencapai 36 juta rupiah. Puji Tuhan, kita masih kegiatan dalam 2 hari ke depan. Kami berharap supaya kegiatan ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir sesuai dengan apa yang sama-sama kita ciptakan. Tadi telah disampaikan oleh moderator bahwa kalau kemudian kita memperhatikan seluruh pergerakan-pergerakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, hampir kebanyakan perubahan itu dikerjakan oleh teman-teman pemuda, dipikirkan oleh teman-teman pemuda, dikonsepkan oleh teman-teman pemuda, dan dikerjakan oleh teman-teman pemuda. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman lihat Indonesia. 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, mereka melaksanakan yang namanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 17 tahun kemudian Indonesia merdeka.
Kalau kemudian kita melihat pergerakan yang lain seperti Martin Luther King, Martin Luther, bahkan pendiri Facebook, mereka adalah orang-orang yang kemudian menggerakkan perubahan di usia muda, bukan usia 40 tahun atau 50 tahun, tapi rata-rata usia mereka di bawah 40 tahun. Sehingga hari ini, jika kita ingin membuat sebuah perubahan yang terjadi di masa depan, maka kita harus memulai dari hari ini. Kita tidak bisa mengharapkan orang-orang dari luar datang untuk kemudian menggerakkan kita. Tapi kita sendiri pemuda adat Papua, kita harus bangkit dari individu, kita harus bangkit dari marga, kita harus bangkit dari kampung, kita harus bangkit dari kabupaten, kita harus bangkit dari wilayah adat. Baru kemudian kita bangkit secara kolektif untuk seluruh anak muda Papua di tanah Papua. Demikian laporan panitia yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat yang telah hadir pada hari ini, Ketua Dewan Adat Wilayah Tanah Bapak Yakunias Wabra yang hadir pada hari ini, Bapak Wenan Watori yang boleh hadir pada hari ini, Bapak Emil Limara yang boleh hadir pada hari ini, dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan nama karena saya tidak tahu nama. Terima kasih karena Bapak juga sudah hadir untuk mendampingi kami pada hari ini, dan teman-teman yang sudah datang dari wilayah Kepaku, wilayah Lapaku, wilayah Tadi, wilayah Sairiri, wilayah Animha, wilayah Bomberaya, dan wilayah Bomberaya. Semoga konferensi 1 Pemuda Adat Papua melahirkan kepengurusan yang baik, melahirkan program yang baik, melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang baik, melahirkan aturan-aturan yang baik yang kemudian menggerakkan organisasi ini ke depan. Demikian atas seluruh panitia kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi 1 Pemuda Adat Papua tanggal 7 Agustus sampai 9 Agustus tahun 2025. Inilah penampilan musik akustik dari Koki Akustik. Selamat menyaksikan.
Papua ditegaskan bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong, melainkan ruang hidup bagi orang Papua yang memiliki hubungan erat dengan alamnya. Ya, baik, saya notifikasi dulu ya. MC nomenklatur sebagai yang sangat terjemahkan nomenklatur dari dinas DPMK dan ada dari nomenklatur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan ada yang sebelumnya tahun lalu 2-3 tahun yang lalu masih berjalan ya DPMK dan OAP. Zamannya kita punya Bapak Almarhum Bapak Bekas. Nah, kemarin 2 tahun terakhir, kemarin 2023 revisi dengan ada OAP dengan ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan ada Provinsi Papua. Dari siapa kepada pusat kalau saya sekarang di sambutan tertulis Bapak Gubernur kirim ya Pak WA saya harus ada beberapa pengalaman. Ya, tapi kenapa harus untuk koran apa namanya? Anak aku sendiri. Banyak gitu ya? Mana ada itu? Sadarlah, sadarlah, manusia penghuni dunia. Ayat lagu besar. Sambil tunggu di saya prolog sedikit dulu. Kalau maaf ya saya prolog sedikit. Kalau saya juga main musik ini. Tadi ada salah satu yang dengan kita atau bagian mobil. Ada juga yang main musim panjang itu. Berkelanjutan dan bermartabat dengan semangat dan bertumpu pada nilai-nilai adat dan hak asasi manusia. Konferensi ini adalah bentuk branding. Saya berharap di pertemuan ini akan lahir gagasan, komitmen dan jaringan kerja yang kuat antara pemuda, adat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mari kita jadikan konferensi ini sebagai tonggak sejarah untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Panitia hadirin dan peserta yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan, saya sedikit sampaikan tambahan. Boleh dong? Ini ada kakak orang di depan, senior yang selalu menyuarakan ya, para aktivis yang selalu terhadap eksistensi masyarakat dan tanah Papua. Ya, tadi kita laksanakan ini adalah konferensi pertama kemudahan dari Papua. Kemudahan dari Papua. Pemuda adalah sebuah kelompok identitas. Mohon maaf saya katakan ini ya. Di Papua orang sini saya. Ini tidak ada. Nah, bisa kita nama itu Pemuda. Nama kata dari mana?
kasih kami penyesalan. Nama Rasulullah nomornya tidak ada di Rasulullah. Kalau di pemerintahan, kalau di luar lagi itu pernah jadi pakai MB istri pernah, MB kota pernah, dan terakhir MB provinsi. Ketua MB istri era, ketua MB kota, ketua MB provinsi Papua. 50 saja belum nasional. Jadi semua paripurna itu sebenarnya sudah pernah paripurna. Jadi kita bicara kemudian tapi terus kemudian nasional nggak saja. Tempatnya kita. Tadi kita bicara pemuda ada, nanti pemuda yang beridentitas ada. Setuju? Nanti ya, selalu dia di luar sana bukan sini. Tapi kalau udah pemuda ada, mana ada, atau ada. Nama saya dalam undangan saya sudah juga identitas saya mengatakan gitu. Ya, masuk banyak, tapi yang menentukan masuk anak-anak yang mana? Betul tidak? Satu ketika pertemuan terus ini karena dia minta urus kampung, urus desa-desa. Kita pernah satu kali terus saya bilang, kamu saya tanya dulu. Saya menjelaskan saya dari mana. Dan kamu tahu dari mana saya kamu tahu saya dari mana. Berarti dari tanah, dari suku setara, dan setara, itulah dari kampung mana. Sekalipun saja di Amerika Serikat penjualan tahu mana setara. Karena mana? Ini tidak salah kita. Ini tidak salah kita. Betul. Tidak bisa kita pergi. Di kelas itu banyak. Tapi kelas sendiri itu dia yang bukan orang Papua dia itu. Ya. Jadi kita harus ambilkan dari saya melalui tadi. Pohon sang tidak mengenal waktu, tidak mengenal mus, dan dia akan menentukan. Pohon sang tadi menyanyikan, anak-anak harus lestarikan. Pohon sang tidak ditanam dan ditumbuh sendiri. Oleh siapa? Tanyakan pada orang yang berbuaya. Kalau bukan kepada Tuhan yang menciptakan lagi di dunia ini, sama dengan orang Papua, betul tidak? Kalau anak-anak kita harus tahu, cari tahu, dan harus melestarikan. Pohon sakur dan apa sampai pulau itu tidak ekonomis. Dia tidak kenal musik. Saat matinya ada dan napasnya bisa ada nilai ekonomis. Nanti kita bicara jawab dengan begini, karena saya pernah asli kali mengenai pernah jadi kepala dinas pendidikan 4 tahun yang lalu, 4 tahun provinsi kali seberat untuk dibalik kita sampai dengan ini. Papua anak-anak harus ada dalam makanan bergizi, saya makanan bergizi kasih ke Papua, kita kasih makanan bergizi, tidak usah makan bergizi saya. Kita pakai bahan lokal saja, ubi dan sawo saya cukup. Amin. Kamu tidur. Kamu tenang. Jadi pemuda ada, pemuda yang mengidentitaskan ada. Pemuda adalah angkatan yang berada pada rentang waktu usia sekian. Kalau separuh dinafikan kepada kesepuluh pemuda, saya akan berencana dulu. Ya. Pemuda ada di teman-teman pemuda kita ini sudah terintegrasikan di dalam sebuah lembaga dan Pak Elias teman-teman selalu berkomunikasi dengan kami.
dan kami mau membangun sebuah konsep sementara kami dari rancangan supaya ke depan ada semangat yang sudah sementara kami gelorakan. Jadi internal dinas mudah-mudahan menjadi pilot project bahwa dengan kopi peningkatan kekuatan kapasitas lembaga kami. Beberapa waktu lalu ada ketemu dengan beberapa pegawai presiden ini. Pimpinan ada, tapi saya tadi maafkan saya lain. Tidak semua 200-an orang dari sana. Saya sampaikan ada identitas agar ini kita harus jaga oleh saling. Dan kami juga sampaikan kepada semua staf sepanjang acara kami kepada sepanjang negeri ini negara ini dengan kami ruang kesempatan mendapat terdekat sama apa yang bisa terjadi. Ada paus menanam, paus menyiram dan ada Tuhan yang menemukan. Karena itu kesempurnaan kita sesuatu yang terjadi tapi perlu sebuah proses. Tapi mari kita mulai. Kita tahu sebuah langkah menata lembaga adat di mana-mana. Khusus datang untuk UAP maupun Jawa Bicara. Hari ini dengan kulit kali ini datang itu. Jadi kita lagi menata lembaga adat supaya lembaga adat ini harus dipercayai. Kita kembali semua pernah kuning adat kembali. Rumahnya diperkuat, terbangnya kita berdayakan dalam rangka mengangkat kesehatan. Lalu semua pernah pernikahan baik bahasa, ibunya, budayanya, semua kembali. Mohon maaf, satu kesempatan saya punya. Saya bilang, apabila pernah ada, terus cara berbahasa. Coba boleh kalau kalian ada sedikit kesana. Coba kognitif lah. Dan ini yang harus kita lestarikan. Jangan sampai semua hilang. Dengan kita membuka keterbukaan kita menerima semua yang ada. Tapi jangan kita hilangkan yang menjadi warisan yang leluhur kita. Kita harus jaga. Dan kami berharap dengan semangat hari ini konferensi pemuda bersama pemuda adat kita mulai melangkah menatap hari esok dimulai dari hari ini untuk sebuah harapan depan yang baik. Pemuda jangan tinggal diam. Pemuda harus bangkit. Kalau di sana saya katakan pemuda adalah agen perubahan, saya katakan pemuda harus agen perubahan. Pemuda perubahan sebagai agen of change, agen perubahan, apa perubahan. Yang mulai hilang diangkat, yang ada jaga dan pelihara. Terakhir, sebagai kepala dinas, saat saya di pertemuan Dewan Tangan saya ini yang tahun lalu, dan saya juga selalu sempat sampaikan jaga pertumbuhan perkembangan sumber daya manusia manusia, tanah dan alam adalah tiga alat satu. Amin. Apa gunanya alam yang kaya raya? Semua akan kembali kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Mohon maaf, adik-adik saya besar. Hari ini kita berada dalam sebuah keadaan
Ya, tolong direnungkan. Abang-abang di sini pada saat ini. Angka kelahiran dan kematian harus terhadap. Kita menginginkan kelahiran produktivitas. Tuhan tidak ada perkembangan yang berhidup. Tapi di zaman sekarang, semua negara-negara maju, daerah maju terlupa untuk bonus demografi. Ini hal yang kita diharapkan besar sebagai anak Papua. Tolong dicari. Hari ini kehidupan terbuka. Angkatan-angkatan usia produktif, anak-anak muda, baik perempuan, anak-anak perempuan, sudah terkontaminasi dengan gaya hidup yang salah. Karena di luar menjadikan ada namanya miras, ada namanya Ebola, apa sebagainya, ganja narkoba. Perempuan yang usia produktif yang harus melihatkan diri dari 3 sampai bisa. Maaf, karena sudah terkontaminasi. Anak-anak usia muda yang harus gen yang harus bisa berproduksi, tapi karena tidak berfungsi, ini besar. Maaf, tidak ada. Tetapi ini menjadi sebuah sindrom dan ancaman bagi kita yang usia muda ya. Nah, supaya kita punya angka kelahiran harus. Karena kita punya jumlah penduduk banyak, kita akan menciptakan pasar jadi market untuk kita punya segala pertumbuhan ekonomi yang ada. Tolong renungkan. Kalau mama apa ini ada itu orang perlu informasi ini nanti bagaimana seperti ini. Ini sangat banyak tidak usah penilaian. Tapi kalau mau masuk dalam, saya akan bisa penilaian. Ini akan menjadi sebuah perahatan menjadi kegiatan masalah. Saya akan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun tidak sempurna, tapi saya pernah bersuara. Dialah yang mendengar dan mendengar, menyimpan di dalam rohani dan menyampaikan kepada semua. Mohon maaf, ini pengakuan juga. Paling ketua jemaat, paling ketua majelis jemaat di jemaat di Penjajah dan PKS, dan juga wakil ketua Pasisnya. Jadi, jalan sedikit akan ada melintas sedikit, organisasi sedikit masuk lagi ke gereja sedikit, dan satu. Jadi semua harus keluarkan. Rupa-rupa karunia, simbol informal dan kemudian nama Tuhan. Haleluya. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti konferensi pertama pemuda adat Papua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai setiap langkah kita. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan, saya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua atas nama Gubernur Provinsi Papua membuka secara resmi konferensi pertama pemuda adat Papua pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati pejabat Gubernur Papua tertandatangani Dr. Agus Watoli MSc. Selesai. Ya, sambutan tadi dari wakil Bapak Gubernur sudah kami sampaikan dan yang menjadi sorotan utama tadi pemerintah memberikan apresiasi atas semangat dari para pemuda bisa membuat konferensi. Ya, konferensi ini dalam program resmi mereka bisa melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide, baik itu ide secara internal di dalam organisasi pemuda adat itu sendiri maupun secara eksternal yang menjadi sebuah isu
yang bisa dilihat Papua kekinian dalam kacamata pemuda. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 1 Yakonia Swabrar yang turut hadir mengungkapkan rasa bangganya terhadap semangat para pemuda adat. Ia yakin generasi pemuda ini yang akan memimpin Papua di masa depan. Dalam kesempatan ini sebagai harapan saya sebagai Ketua Dewan Adat Papua, ini hari ini saya lahir pemuda. Ya, ibarat bayi yang hari ini baru lahir. Dalam konferensi pertama ini, saya percaya pasti dia akan menjadi kuat. Dan pemuda Papua, pemuda adat Papua itu kekuatan masyarakat adat Papua di hari yang akan datang. Ini adalah cita-cita bersama yang pertama dari Dewan Adat Papua sendiri, tapi juga dari pemuda adat Papua. Kita tahu bahwa pemuda adalah masa depan bangsa, tapi kemudian kalau masa depan itu tidak dipikirkan, tidak dikonsepkan, dan tidak dikerjakan, maka masa depan itu hanya akan berada dalam pikiran semata dan tidak akan pernah dikerjakan. Kita mengharapkan sesuatu yang kemudian berubah di masa depan, tetapi kemudian kalau kita tidak mengerjakan sesuatu di masa ini, maka harapan kita di masa depan hanya sebuah cita-cita yang kemudian tidak akan bersama. Apa yang kita mau kerjakan juga, kita membutuhkan sebuah komunitas yang terorganisir secara baik mengerjakan cita-cita tersebut. Sehingga kami berharap hari ini adalah hari awal di mana kita melaksanakan konferensi 1 Pemuda Adat Papua. Tapi sebagai hari pertama, kita menuju pada pembentukan gagasan-gagasan kita dalam konsep-konsep yang mungkin kita akan tuangkan dalam program kerja, kemudian pembentukan perangkat yang akan mengerjakan program-program tersebut yang kemudian kami berharap tidak hanya 1 tahun, tapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan akan terjadi sebuah perubahan yang jauh lebih baik daripada hari ini yang bisa kita nikmati di waktu yang akan datang. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.